Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang saya muliakan, di suatu pesantren ada seorang kiai yang memanggil seorang santrinya. Wahai santriku, engkau carilah orang yang lebih buruk daripada dirimu. Lalu santri ini pergi. Lama di jalan, nampaklah olehnya seorang bapak tua yang sedang teler, mabuk, diakibatkan oleh minum tua. Tapi bapak tua ini sadar sedikit ketika santri itu mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, katanya. Baru matanya terbuka. Ditengoknya pakaian santri. Oh, kamu santri ya? Iya. Maaf, saya pemabuk besar. Saya orang yang banyak dosa. Mengapa kau datang kepada saya? Begini Pak, kiai saya meminta saya ingin membawa Bapak ke pesantren. Baik, kalau begitu saya hormat kepada Pak Kiai. Dan saya sayang kepadamu. Jangan tiru saya. Orang mabuk saja dia tak mau begitu. Ini mungkin ya mabuknya baru 10%. Lalu sampai di pesantren, santri ini melapor. Wahai Pak Kiaiku, inilah orang yang aku cari. Bahwa aku lebih baik daripada dirinya. Kiai itu termenung mendengar perkataan santrinya tadi. Apa kamu yakin bahwa kamu lebih baik daripada dirinya? Taruhlah sekarang itu dia mabuk, ntar besok pagi, pekan depan atau bulan depan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ditakdirkan Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia berubah dari melakukan perbuatan maksiat dan munkarat, dari melakukan perbuatan mabuk-mabukan, lalu dia lemparkan botolnya, lalu dia mendekat berwuduk kepada Allah, dia sholat 2 rakaat, sholat sunat taubat, lalu dia taat kepada Allah, menyesali semua perbuatan-perbuatannya, akhirnya dia husnul khotimah. Sementara kita belum tahu takdir kita seperti apa. Apakah kamu bisa jamin bahwa sholat sunnahmu itu, tahajudmu itu akan bisa mengantarkan kamu kepada rahmat Allah? Kita tidak bisa jamin diri kita. Jadi justru itu kita perbanyak saja amal soleh. Antar suatu saat kita berharap rahmat Allah menimpa kita. Karena orang yang masuk surga itu dengan amal soleh dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau cari lagi yang lain. Santri tadi pulang. Besoknya dia pergi lagi jalan-jalan ketemu sama anjing kurap. Anjing kurap. Wah, anjing itu kurap ya. Berarti lebih jelek anjing kurap daripadaku. Tapi begini, pikiran santri itu. Taruhlah anjing itu kurap. Aku, umurku besok akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Sementara anjing tidak. Hartaku diminta besok pertanggungjawabannya kepada Allah, sementara anjing tidak. Masa mudaku besok akan diminta pertanggungjawaban kepada dari Allah. Kemana masa muda aku habiskan? Aku pertanggungjawabkan besok kepada Allah. Sedangkan anjing masa mudanya nggak perlu pertanggungjawaban. Tentang umurku, kemana umur itu aku habiskan? Besok akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing nggak ada pertanggungjawaban. Berarti kalau begitu anjing itu enak hidupnya daripada aku di akhirat. Dia balik ke pondok pesantrennya, lalu dia menyadari, maaf Kiai, aku tidak membawa apa-apa. Setelah aku renungi, bahkan aku ketemu dengan anjing kurap sekalipun, umurku diminta pertanggungjawaban, anjing kurap tidak. Hartaku diminta pertanggungjawaban, anjing kurap tidak. Ilmuku diminta pertanggungjawaban, anjing kurap tidak. Masa mudaku diminta pertanggungjawaban, anjing kurap tidak. Jadi Kiai, akulah orang yang paling buruk menurut perasaanku.
Oke, bagus kata Kiai itu kalau kau sudah bisa membaca diri. Kalau begitu kau lulus dari pesantren ini. Kau sudah bisa membaca wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu hendaklah kamu perhatikan. Beda dengan manusia di zaman milenial sekarang ini. Penuh dengan gosip-gosip infotainment yang tidak penting kadang-kadang. Seperti gosipnya Nisa Sabian. Kalau menurut logika kita, pertama sikap kita sebagai seorang mukmin tidak perlulah membesar-besarkan aib Anissa Sabian. Sedangkan kita barangkali aib kita jauh lebih banyak, koreng kita jauh lebih besar dari Nisa Sabian. Yang kedua, kita harus ingat jasanya. Jasa beliau ketika tahun 2017, ketika Indonesia dilanda oleh demam K-pop, Korean pop, mulai dari anak TK sampai remaja sampai dewasa demam dengan Korea. Bahkan ada anak sekolah saya lihat jogetnya patah-patah kayak joget Korea. Ada yang kayak bangau patah, ada yang kayak katak meloncat. Nah, ini jasa beliau bersolawat mulai dari anak TK sampai ibu-ibu di pengajian majelis taklim bersolawat Nabi. Ini hebatnya jasa beliau. Kemudian yang ketiga, sikap kita sebaiknya sebagai seorang mukmin, kita tutupi aib saudara kita. Jangan kita besarkan seperti orang munafik. Orang munafik kalau dia melihat agamanya ditindas, Qur'annya dihina, nabinya dilecehkan, ustadz para ulamanya dipersekusi, dia diam saja. Tapi kalau melihat kesalahan muslimah, mulutnya kayak ember bin petasan. Dah. Mudah-mudahan kita bisa bercermin dalam diri kita. Kalau kita ingin melihat aib koreng orang lain, tengoklah aib diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.